Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya, dilancarkan rencana-rencananya. Amin, 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 amin. Dan mudah-mudahan saat ini kalian sedang bersama orang yang tepat guys. Karena weekend adalah waktu yang tepat untuk dihabiskan bersama orang yang tepat. Amin, amin, sudah bersama orang yang tepat ya. Welcome back to Be Delightful Channel. Bersama aku Ray, your tarot reader. And this is urgent message for the next 7 days guys. Pesan penting mendesak urgent yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan ya. Oke, readingan ini bisa tentang apa saja, bisa tentang karir, keuangan, romance, atau relationship, persahabatan, hubungan dengan saudara atau keluarga gitu. Just take how it resonate to your personal life. Yang paling penting adalah kamu tidak memaksakan ya guys. Dan aku akan bicara ke 12 zodiac sign, dimulai dari Taurus dan diakhiri ke Pisces as usual. Dimulai dari Earth sign dan diakhiri dengan Water sign. Aku hanya akan ambil 2 kartu ya guys. Kartu top of the deck yang menggambarkan hampir menyimbolkan, nggak apa-apa sih, sama aja. Yang menggambarkan di mana kamu berada saat ini, posisimu saat ini, energimu saat ini. Dan kemudian kartu bottom of the deck. Bottom of the deck itu adalah peluang atau potensi atau prospek yang akan terjadi dalam 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan dengan terbukanya kedua kartu tersebut kamu bisa mengantisipasi 1 minggu ke depan dengan sebaik-baiknya, oke? Selain kedua kartu itu, aku juga akan ambil 1 kartu oracle untuk kamu guys, sebagai nasihat, clue, atau petunjuk yang perlu kamu ketahui di 1 minggu ke depan. Aku akan shuffle kartu ini 3 kali dan kemudian membagi 3 kartu oracle-nya, lalu membiarkannya mengalir secara alami ya, untuk memberikan clue, nasihat, atau tips dan trik for all zodiac sign. Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oke, 12 kartu teratas adalah 12 kartu yang paling kuat guys. 12 kartu yang paling penting untuk 12 zodiac sign berdasarkan urutan yang biasa aku buat di channel Be Delightful, oke? Oke guys, selain itu akan ada video extended juga tentunya, karena ada informasi lebih detail, lebih jelas yang perlu diketahui oleh beberapa orang. Satu elemen akan dapat 1 zodiak ya. 1 zodiak mewakili 1 elemen. Kita mulai dari elemen tanah dulu. Ada Taurus, Virgo, dan Capricorn di sini, Earth sign istilahnya. Ada The Hierophant, ada Hermit, dan The Devil tengah. Virgo, The Hermit. Kemudian yang kedua untuk fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius. Ada Emperor, Strange, dan Temperance di sini. Ini dia Aries, The Emperor. Kemudian yang ketiga adalah elemen api ya, elemen udara ya, air sign. Libra, Gemini, dan Aquarius di sini. Ada Libra, Gemini, dan Aquarius. Yes, thank you. Justice, The Lovers, dan The Star. This is The Star untuk Aquarius. Yang terakhir guys, water sign, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Ada Chariot, The Death, dan The Moon di sini ya. Chariot, Cancerian. Oke, jadi nanti untuk Virgo, kemudian Aries, kemudian Aquarius, lalu Cancerian. Kalau nanti kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan sebentar lagi dan tertarik untuk melihat informasi lebih detail mengenai urgent message ini dan akan lebih banyak nasihat untuk kalian guys, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Ada 3 link aku buat di situ, nyawer.co, Sociabas, dan The Patreon. Kalau ketiga link tersebut ada masalah atau kamu menghadapi masalah gitu ya dalam mengakses video extended, silakan chat ke aku ya guys, nanti aku tak bantuin, oke? Oke, are you ready? Ready. Everybody is always ready. Kita akan segera mulai urgent message for the next 7 days untuk minggu ini ya guys. Yang pertama, Taurus. This is the Hierophant, kartunya para Taurus. Halo Taurus, apa kabar saudara? Please bless this reading for my Taurian Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui Taurus selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin.
Yang di atas ada kartu The Wheel of Fortune dan di bawah ada The Five of Pentacles. Oh, 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 oh. Ada kayak keberuntungan yang akan kamu dapatkan di awal minggu ini ya guys. Di minggu Senin atau Selasa, Wheel of Fortune ini bicara tentang laki, kemudahan. Kamu mau melakukan sesuatu dimudahkan. Kamu merasa ini bakalan sulit deh gitu. Ternyata mudah. Ternyata tidak sesulit yang aku pikirkan. Kenapa aku selama ini menunda, Cih? Mungkin kamu pengen apa, melakukan gerakan yoga tertentu yang selalu kamu takuti guys. Kamu kan takut gitu, aduh jangan-jangan ntar tulang punggung gua patah nih kalau begini. Itu berat tuh, nggak bisa tuh, sulit tuh, itu perlu latihan bertahun-tahun, sementara aku yoga baru 11 tahun gitu. Dan kemudian kamu takut gitu. Di awal minggu ini kamu coba loh, ternyata tidak sesulit yang aku bayangkan ya. Ada kemudahan aku lihat di sini. In any kind of field your life, just take how it resonate. Tapi kemudian setelah itu, even kamu sudah mendapat kemudahan, kamu masih takut guys ke depannya, begitu ya. Seharusnya sih idealnya ketika kamu sudah tahu ini tidak sesulit yang kamu bayangkan, dan dalam 1 minggu ke depan harusnya kamu bisa lebih yakin atau percaya diri, ke depannya akan lebih baik atau ke depannya akan jauh lebih mudah gitu. Tapi ini enggak, di awal aja gitu Taurusnya merasa wow begitu, tapi setelah itu dia kembali takut ya. Kemudahan atau Wheel of Fortune atau hoki yang diberikan oleh Tuhan padamu di awal minggu ini tidak lantas membuatmu percaya dengan rencana dari universe tadi. Nah, kamu akan kembali ragu. Even sudah terbukti, kamu akan tetap kembali ragu. Itu tipe-tipe orang seperti apa itu ya Taurus kalau begitu? Even sudah terbukti bahwa ketakutanmu itu tidak real begitu, tapi kamu masih akan tetap takut. Walaupun kamu sudah keluar dari masalahmu yang paling sulit di awal minggu ini, tapi kamu masih akan tetap takut di sepanjang minggu. Don't worry about the things guys ya, karena ketakutanmu itu tidak akan pernah menyelesaikan masalahmu ya. Kamu udah lihat dimudahkan kan? Kemudahan seperti itulah yang akan kamu dapatkan berikutnya. Amin. Amin, karena this is the Wheel of Fortune. Begitu Wheel of Fortune datang, divine intervention masuk, artinya universe akan bertanggung jawab guys. Universe akan memastikan kamu baik-baik saja. Jadi ketakutanmu itu hanya akan merugikan dirimu sendiri. Oke? Kartu nasihat dari universe untuk kamu, manifesting dreams. My dreams are coming true. Mimpiku menjadi kenyataan. Mungkin yang kalian takutkan ini berkaitan dengan mimpi guys ya. Di awal minggu ini mungkin kalian mendengar kabar bahwa banyak yang akan di-terminate di kantor, banyak yang kontraknya akan gak diperpanjang lagi begitu. Tapi kemudian mungkin bos kamu bilang untuk kamu enggak ya, kamu masih akan tetap, kamu gak usah khawatir begitu. Itu kan wow banget ya, Wheel of Fortune banget. Dan kemudian sepanjang harinya kamu tetap, aduh benar gak sih ini bos, benar gak sih, jangan-jangan ada perubahan dari manajemen atas lagi nih, jangan-jangan bos gue malah diganti. Bos gue diganti ya gue terancam lagi dong, kayak begitu ya. Don't worry, manifesting your dream. Silakan fokuskan kepada impianmu, bukan fokus kepada ketakutanmu ya guys. Karena proses manifestasi itu adalah tergantung apa yang kita fokuskan, apa yang kita visualkan. Kalau seandainya kamu mau visualkan gagal atau memvisualkan semua ketakutanmu, maka itu yang akan terjadi. Kamu harus memvisualkan yang kamu inginkan, mimpimu. Oke? Tidak ada gunanya khawatir, Taurus. Itu katanya di sini. Karena kekhawatiran tidak akan membuat masalahmu menjadi terselesaikan, ya. Oke guys, kita segera lanjutkan untuk earth sign yang kedua. This is Virgo, the Hermit. Halo Virgo, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the angels, I call upon the Holy Spirit. Please bless this reading for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Virgo selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. The Four of Wands dan kemudian kartu bawahnya The Awakening. Kamu akan meragukan sesuatu Virgo ya di 1 minggu ini. Kamu merasa ini oke, ini baik-baik saja, keadaanku sekarang adalah keadaan yang aku inginkan. Everybody wants the kind of life like I do now begitu. Tapi
Dalam satu minggu ke depan kamu akan melihat dari sudut pandang yang berbeda guys ya, mengenai apa yang kamu punya saat ini, apa yang sedang kamu jalani saat ini. Disinilah guys, kalau ketika kartu ini datang begini, ada orang yang mulai nggak puas dengan yang dia miliki begitu ya, gaji 20 juta mungkin satu bulan, tapi di akhir minggu ini akan ngerasa loh kok segini begitu ya. Ada orang yang kerjanya bagus sekali tapi kemudian di akhir minggu ini akan mempertanyakan apakah ini yang aku inginkan. Oke. Ada orang yang sudah punya rumah tangga yang ideal sekali karena this is about the four of wands begitu, tapi di akhir minggu ini akan mulai melihat apakah benar ini yang ideal? Apakah benar ini yang aku butuhkan? Apakah benar ini bisa membuatku bahagia? Situasi stabil tidak pernah menjamin bahwa mereka yang menjalaninya itu akan mendapatkan kebahagiaan ya. Kamu akan melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda dan itu mungkin akan mengganggu pikiranmu di satu minggu ke depan. Gitu deh ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Virgo. Simplifying your life. Kamu terlalu sibuk Virgo, terlalu kompleks yang terjadi di dalam hidupmu saat ini sehingga kemungkinan besar kamu lelah atau kamu sulit untuk menghargai yang sudah kamu miliki saat ini begitu guys. Ya, ketika kartu Simplifying your life ini datang bersama I cherish the simple pleasure of life. Kamu tidak akan pernah menemukan ketenangan kalau kamu masih belum bisa menghargai apa yang kamu miliki. Itu yang terlihat di sini ya Virgo ya. Satu minggu ke depan aku rasa kamu akan galau. Dari yang awalnya kamu mungkin tidak tahu menghargai, kamu berubah menjadi dari tidak tahu ya, dari tidak tahu bagaimana cara menghargai, kamu berubah menjadi betul-betul tidak menghargai. Nah, paham ya? Jadi kamu tuh kayak nggak menyadari this is the four of wands guys. Kamu tuh nggak ngeh kalau yang saat ini sedang kamu jalani itu adalah four of wands. Kamu mulai meragukan ke depannya akan bagaimana. Kamu dapat video extended ya guys, nanti kita akan bahas ini. Tapi yang jelas nasihat dari universe untuk kamu adalah simplify your life ya. Jangan rempong hidupmu Virgo, supaya kamu bisa lebih enjoy dan lebih happy dalam menjalani kehidupanmu ke depannya ya. Oke guys, kita akan segera lanjutkan untuk Earth sign yang ketiga. This is the Devil, kartunya para Capricorn. Halo Capi. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Capi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Saya sebenarnya keadaannya oke gitu ya guys di awal minggu ini. Tadi aku udah lihat Taurus, Virgo, dan kemudian Capricorn pun dapat Temperance di sini. Aman-aman aja aku lihat. Dan kayak ada yang memancing kamu untuk marah di awal minggu, ada yang menggoda kamu untuk melakukan sesuatu yang akan membutuhkan banyak energi ya, put too much energy, melelahkan. Energi ya guys yang membuat kamu lelah gitu. Jadi bukan karena kamu kerja keras begitu, jadi lembur di kantor, bukan. Tapi mungkin ada orang yang memancing kemarahan, ada orang yang sering sekali akan membuat kamu kesal, ada orang yang akan membuat kamu kepikiran gitu ya, bikin kamu pusing. Oke, tapi kamu akan berhasil menghandlenya aku lihat. Dan kemudian kedepannya kamu perlu plan atau rencana supaya tidak terjadi lagi hal yang sama ya. Jadi kalau kamu misalnya kacaukan pikiranmu atau misalnya dibuat nggak jadi jadi sering kesel begitu, kamu kayak punya plan atau harus punya plan supaya dia tidak berhasil melakukan itu lagi ke kamu, supaya dia tidak bisa mengganggu kamu lagi ya. Rencanamu itu harus realistis karena kamu adalah Earth sign dan this is your energy guys. Knight of Pentacles di sini adalah kartu strategi yang disusun begitu ya. Mungkin yang terjadi padamu di awal minggu ini sudah berkali-kali terjadi, di beberapa waktu sebelumnya pun sudah terjadi. Kamu itu diganggu aja mulu begitu ya, dibuat nggak tenang atau dibikin banyak pikiran. Satu minggu ke depan jangan biarkan itu terjadi lagi. Cari cara untuk bisa menghentikan itu semua. Tentunya dari dirimu ya guys. Kamu nggak bisa suruh dia berhenti melakukan itu. Kamu nggak bisa bilang, hey stop, berhentilah membuat kepalaku pusing dengar ucapanmu misalnya begitu. Nggak bisa. Dia kalau mau ngomong, dia mau ngomong aja.
Nah, harus kamu yang kendalikan dirimu, Capricorn, supaya ketika dia melakukan apapun yang dia lakukan untuk membuat kamu kesel tadi, itu bisa kamu handle dari dalam dirimu sendiri. Ya. Kamu yang berubah, bukan dia yang berubah. Begitu yang terlihat di sini ya guys. Mari kita lihat kartu nasihat dari universe untuk kamu Capricorn. Soaring into joy, childlike wonders fills my life. Be happy ya guys 1 minggu ke depan ini. Jangan mau terbawa atau terpengaruh atau terpancing dengan hal-hal negatif yang muncul di awal minggu yang sudah dari beberapa waktu sebelumnya. Banyak orang-orang negatif yang akan berada di sekelilingmu Capricorn, aku lihat, dan mereka mencoba untuk memancing kamu supaya menjadi seperti mereka. Keputusannya tergantung kepada kamu Capricorn. Kamu mau terpancing atau tidak terpancing. Kalau kamu tidak mau terpancing, soaring your life into joy. Lakukan sesuatu supaya kamu tidak terpancing dan kamu bisa enjoy, happy di dalam hidupmu. Oke? Oke, Capricorn, itu aja yang aku punya untuk kamu di urgent message kali ini. Kita akan segera masuk ke fire sign ya guys. Yang pertama dimulai dari Aries. This is the Emperor, kartunya para Aries. Halo Aries, apa kabar saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit. Please bless this reading for Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui Aries dalam 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin. Oke, yang pertama adalah kartu The Star untuk di atas, dan di bawah ada The Emperor. This is your card guys. Oke. Minggu yang menyenangkan, minggu yang luar biasa, itu yang aku lihat di sini. Ada solusi jalan keluar yang akan kamu temui di awal minggu ini guys, mengenai sebuah permasalahan atau banyak permasalahan. Take how it resonates ya. Tapi yang jelas akan ada jalan keluar ya. Akan ada solusi yang datang dari universe. Menurutmu kamu yang temukan, tapi sebenarnya itu datang dari universe. Sudah beberapa waktu terakhir ini kamu cari-cari solusi, tapi solusi tidak bisa kamu temukan. Dan divine intervention is coming guys di awal minggu ini. Aries, this is the solution. Ini yang perlu kamu ketahui. This is the way out for your problems. Take it. Okay. Dan kemudian guys, begitu kamu keluar dari permasalahanmu dalam waktu cepat saja, you back to yourself. Emperor ini kartunya Aries, begitu kamu kembali ke dirimu sendiri, yang tentu saja powerful ya guys. Kalau mungkin masalah yang kamu simpan-simpan selama ini yang gak ada jalan keluarnya itu membuat kamu gak pede, membuat kamu lemah, membuat kamu gak berani bicara, membuat kamu gak berani mengambil keputusan begitu. Tapi begitu solusi dari universe datang, kamu lakukan, langsung kamu terapkan begitu ya untuk menghandle the situation. Dan kemudian the Emperor is coming ya. Powermu dikembalikan, kamu jadi percaya diri lagi, kamu jadi bersemangat dalam taking action. Kamu tahu melakukan apa berikutnya di dalam hidupmu begitu ya. Kamu akan keluar dari sebuah permasalahan besar atas bantuan universe, dan itu akan mengembalikan powermu guys. Congratulations Aries. Ini adalah readingan yang bagus. Ini readingan pertama yang paling bagus ya untuk urgent message kali ini. Okay, making a difference. My inner light shines far and wide. Setelah masalah ini nanti berakhir Aries, buatlah perbedaan. Sekali kita ulangi, setelah masalah ini berakhir, buatlah perbedaan. Karena ini bantuan datangnya dari universe, berarti masalah yang terjadi pada kamu itu di luar kendalimu, dan mungkin kamu telah melakukan sesuatu sehingga kamu masuk ke dalam masalah tersebut. Begitu masalahnya selesai, jangan diulangi. Make a difference. Ubah gaya hidupmu, ganti cara kamu berbicara, ganti sikapmu guys ya. Perbaharui penampilanmu, whatever. Yang jelas, making a difference untuk 1 minggu ke depan supaya masalah yang lama tidak terulang kembali. Oke? Kamu dapat video extended Aries, nanti kita akan bahas ini di video extended. Oke, kita lanjutkan ke fire sign yang kedua. This is the Strange, kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar baby? Sehat-sehat semua ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days ya guys. Ini pesan penting untuk kamu Leo dalam 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin.
Aduh, oke, yang pertama ada The Page of Swords dan yang kedua ada The Two of Cups. Kamu menghalangi sesuatu Leo di awal minggu ini, tapi penasaran, ya. Jadi kayak melihat tapi nggak mau mendekat, main mata ke seseorang tapi nggak pengen dia datang ke arahmu. Kalian lihat kartu ini guys, meletakkan pedang itu tepat di antara pelipis ya, di antara kedua alisnya. Sebenarnya kartu The Page of Sword ini kartu mengkepoin begitu, kartu investigasi, cari tahu, pengen tahu begitu. Dan di akhir minggu ini kamu akan mendapati bahwa yang kamu kepoin itu juga mengkepoimu, ya. Yang kamu rasakan ke seseorang juga dia rasakan ke kamu. Kamu suka ke seseorang, dia suka ke kamu. Kamu benci ke seseorang, dia benci ke kamu. Kamu akan mendapatkan informasi ini gamblang guys, ya. Bahwa yang terjadi di antara kalian berdua itu mutual. Gitu deh intinya. Karena ini general reading. Dan kemudian The Page of Swords datang bersama The Two of Cups. Pengen tahu dan kemudian jadi tahu. Lalu ada kejelasan. Ya, begitu intinya. Jadi ini kalau kita ambil contoh misalnya dalam romance, kamu misalnya single gitu dan kemudian kamu kepo sama seseorang, nih orang suka oke juga nih ya, kece juga nih kamu bilang begitu, dan kemudian di akhir minggu ini kamu akan mengetahui kalau dia juga menganggap kamu kece gitu ya guys, you know what I mean, oke? Dan kalau ini dalam tentang pernikahan misalnya, kamu itu lagi mencurigai pasanganmu, suami atau istrimu begitu, dan di akhir minggu ini kamu akan mendapati bahwa dia juga sedang mencurigain kamu. Nah, kalau misalnya ini tentang karir, kamu kayak merasa teman satu kantormu atau teman satu divisimu ini uh, sedang berpikir yang jelek tentangmu begitu, dan kemudian kamu akan segera mendapati bahwa kalian berdua sama-sama saling berpikiran negatif satu dengan yang lain, ya. Mutual connection atau mirroring one to each other itu yang akan menjadi penutup di akhir minggu ini untuk kamu Leo. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu guys. Launching your journey, I am intrepid traveler sailing forth into the universe. Launching your journey, kalian akan memasuki perjalanan baru di dalam hidup. Aku lihat di sini ya, banyak Leo yang akan memasuki siklus baru di dalam hidupnya. Oke. Dari yang awalnya mungkin cuman berani pandang-pandangan, dalam satu minggu ini sudah berani saling ngobrol atau janjian atau nongkrong atau ketemuan begitu. Siklus baru akan dimulai, cerita baru akan dimulai setelah informasi yang kamu dapatkan ini clear tentang The Two of Cups ini tadi, ya. Take how it resonates guys. Kalian pasti sudah langsung tahu yang aku maksud apa, kalau kalian merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan ini. Oke. Oke, sayangnya Leo nggak dapat video extended ya. Padahal ini menarik sekali untuk dibahas di video extended. Mungkin next month ya, atau next week dapat. Oke, kita teruskan untuk fire sign yang ketiga, yang terakhir. This is the Temperance, kartunya para Sagittarius. Halo Sagittarius, apa kabar guys? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Sagittarian Sun, Moon, Rising, Sun, Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke, ini dia pesan penting untuk kamu Sagittarius di satu minggu ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Oke, Two of Wands dan kemudian Five of Swords. Rindu, serindu rindunya Sagittarius. Itulah yang terlihat di sini dengan munculnya The Two of Wands di awal minggu ini. Kamu akan kangen berat dengan seseorang, dan semakin lama kangen itu semakin tidak tertahankan. Tapi guys, kamu akan mencoba untuk realistis ya. Di akhir minggu ini kamu akan berusaha menguatkan dirimu untuk tidak terpancing melakukan sebuah tindakan
yang didasarkan kerinduan. Nah, itu dia guys yang kelihatan jelas nyata di sini. Jangan sampai aku bodoh deh ngechat mantan aku duluan hanya gara-gara aku rindu sama dia. Jangan sampai aku yang memulai pembicaraan deh ke mantanku hanya gara-gara aku kangen ke dia. Wong terakhir kali kami bicara, dia harusnya minta maaf ke aku tapi dia tidak mau minta maaf. Jangan sampai aku menghubungi atasanku deh hanya karena aku misalnya atasan lama ya di perusahaan lama, tempat kerja kamu yang lama atau di majikan kamu yang lama, hanya gara-gara aku kangen sama dia, kangen dengan keadaan yang dulu pernah terjadi begitu. Karena secara logika atau realistis, because this is the sword ya guys, kamu ngerasa nggak ada gunanya kangen guys. Tindakan apapun yang kamu lakukan tidak akan memberikan hasil apapun atau tidak akan mengubah apapun. Karena itulah kamu akan bertahan untuk tidak mengekspresikan perasaan rindumu ini. The Two of Wands ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Devouring pleasure, I fully embrace bliss in my life. Yes, that's right. Aquarius, tindakanmu ini betul ya. Sagittarius, Aquarius lagi. Tindakanmu ini betul. Jadi menahan diri untuk tidak lebay di 1 minggu ke depan adalah tindakan yang paling bijaksana yang bisa kamu lakukan. Oke. Perasaan ini hanya temporary saja katanya di sini ya, dan begitu nanti rasa rindu itu yang entah dari mana datang itu bisa lebih reda. Jadi kamu nggak perlu menyesali apapun daripada kamu langsung ekspresif gitu ya guys. Kamu ngechat seseorang atau telepon seseorang atau mendatangi seseorang mengatakan kalau kamu rindu, padahal setelah itu kamu tidak tahu harus berbuat apa. Itu kan malu ya guys, thanksin ntarnya gitu. Oke, jadi tindakanmu untuk menahan diri ini adalah tindakan yang bijaksana Sagittarius ya. Don't do stupid things for the next 7 days ya guys. Tapi be strong untuk menjaga marwahmu atau harga dirimu. Aku lihat di sini. Oke. Berakhir sudah untuk fire sign guys. Kita akan segera lanjut ke air sign. Yang pertama adalah Libra. This is the justice, kartunya para Libra. Halo Libra, apa kabar guys? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please press this reading. For Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Libra selama 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Yang di atas ada the King of Pentacles dan kemudian di bawah ada the Two of Swords. Kamu akan dibikin ragu oleh sebuah situasi tertentu atau seseorang Libra ya. As a king, sebagai seorang raja, kamu mungkin merasa posisimu terancam karena orang ini. Entah gimana, dia bisa mungkin dengan melalui perkataan atau perbuatan itu membuat kamu meragukan keputusan yang telah kamu siapkan atau dengan yakinnya akan kamu jalankan ya, telah kamu siapkan atau dengan yakinnya akan kamu jalankan. Dia berhasil membuatmu goyang. Nah, dia berhasil membuat kamu bimbang dengan keputusanmu tersebut. Mungkin dia adalah Taurus, Virgo, atau Capricorn. Tidak harus, but take how it resonates. Yang jelas, ini orang powerful untuk menggoyahkan pendapat seorang king atau raja. Ya. Yang perlu aku sampaikan ke kamu Libra, you are the king, guys. No matter what. Kamu tidak boleh digoyahkan. Keputusan apapun yang mau kamu ambil, you are still the king. Ketika kamu sudah bimbang guys dalam keadaan ini, you are not the king anymore. Kamu bukan raja lagi. Raja tidak ragu-ragu. Ya, bukan tentang salah benar. Libra, sekali lagi kita ulangi, bukan tentang salah benar, tapi tentang kemampuanmu untuk membuat keputusan dengan tegas. Because the Two of Swords, seperti yang selalu aku bilang, 50% benar, 50% salah. 50% gain, 50% loss. Keputusan yang mau kamu ambil itu bukan berarti akan salah atau bukan berarti akan benar. Tapi yang menjadi challenge kamu selama 1 minggu ke depan Libra adalah ketegasanmu dalam membuat keputusan on time, tepat waktu, dan mengabaikan semua yang mencoba membuatmu ragu-ragu.
because you are the king. Oke. Bukan tentang benar nggak ya keputusan gue ini, bukan. Lakukan. Benar salah itu urusan belakangan. Yang pasti buktikan dulu bahwa kamu the real king. Itu kan kayak mengajari orang yang membuat kamu galau ini tentang powermu. Oke. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu, Libra. Renewing your life, a radiant vitality is filling my life. Ada yang dibuang di sini, guys. Clutter itu adalah penghambat, pengganggu. Ya, yang bikin jalan itu gluduk-gluduk, kayak gitu, guys. Atau portal-portal gitu, yang selalu saja menghalangi jalan orang gitu, menghalangi kelancaran perjalanan. That's the clutter. Mungkin kamu harus membuang clutter atau penghambat di 1 minggu ke depan. Tapi ada yang mengganggu-ganggu pikiranmu, membuat kamu ragu untuk membuang clutter tersebut. No, jangan biarkan itu terjadi. Yang kamu mau putuskan di 1 minggu ke depan adalah tindakan yang tepat. Ya, walaupun mungkin efeknya nanti akan terasa di belakang, no worry about that. Ya, renewing your life. Aku ngelihat banyak bos-bos yang akan membuang yang gak penting, tim-timnya. Mungkin ada kamu adalah supervisor, kemudian manajemen bilang, kamu kan tim kamu itu ada 10 orang, buang 3. Kemudian salah satu dari yang kamu rencanakan untuk kamu buang mulai membuat kamu bimbang saat ini. No, jangan biarkan dia membuatmu bimbang, buang. Kayak gitu ya, guys, yang terlihat di sini. Hati-hati dengan gangguan yang mencoba untuk membuat kamu ragu, karena dia tujuannya tidak baik, sementara tujuan kamu baik. Jangan sampai tujuanmu yang baik itu terganggu hanya gara-gara ada oknum yang tidak baik. Oke? Renewing your life ya, Libra. Oke, guys, kita akan segera lanjutkan untuk air sign yang kedua. Ada Gemini. Halo my Gemini, apa kabar kamu semua? This is the Lovers, kartunya para Gemini. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Gemini selama 7 hari ke depan, guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Oke, the Four of Swords. Lagi-lagi capek kamu Gemini, kamu lelahan mulu Gemini orangnya. Gampang-gampang lelah ya belakangan ini. Oke, kamu kayak biarin pikiran kamu kosong Gemini di awal minggu ini ya. Kamu kayak berusaha untuk make it flows naturally, tapi yang kamu lakukan justru malah menahannya. Gimana ya, guys, cara bilangnya? Karena ini the Four of Swords dan kemudian the Six of Cups ya. Dari energi Sword ke Cups. Jadi Gemini-nya, aduh malas deh, udah gak mau melakukan apapun lagi, biarlah seperti apa adanya. Mau whatever will be. Oke, sera-sera. Mau apapun yang terjadi, biarlah terjadi. Oh, apa yang terjadi, terjadilah. Kayak begitu. Dan dalam beberapa hari ke depan, sebelum 1 minggu ini berakhir, kamu kayak pengen mengulang kembali yang lama. Nggak mau melepaskan atau mengikhlaskan yang mau terjadi tadi secara alami. Kamu kayak pengen mengendalikan lagi, begitu, guys. Gimana ya cara bikin analoginya biar pas ya? Oke. Jadi kamu ingat main mobil-mobilan, ada sirkuit. Main mobil-mobilan mungkin sirkuit itu udah dimulai dari atas dan kemudian mobilnya meluncur ke bawahnya, gitu kalah natural ya, proses alami. Itulah saat ini yang kamu ingin biarkan terjadi di dalam hidupmu, proses alami. Mau apa yang terjadi begitu. Tapi kemudian kamu ambil itu mobil-mobilan, kamu tarik mundur ke belakang, kamu letakkan lagi ke atas. Itu controlling, bukan alami, karena kamu melawan gravitasi ya. Seperti itu juga lah dalam kehidupan nyatamu. Kamu tiba-tiba kayak mau ini jangan terjadi, ini nggak boleh terjadi, ini harus ini harus diiniin begitu, dan kemudian akan berganti lagi, biarlah semuanya secara alami. Balik lagi, guys, melawan gravitasi. That's the typical of Gemini ya, the duality.
Guys, kenapa itu sangat-sangat tidak direkomendasikan untuk kamu? Karena itu bikin kamu lelah secara fisik dan secara mental. Itu bikin kamu lelah. When you want to let it go, let it be, que sera-sera, biarkan itu terjadi secara natural. Tahan dirimu untuk tidak mengganggu gravitasi. Untuk tidak melawan gravitasi. Atau, kalau kamu memang mau melawan gravitasi, berjuang dari sekarang. Jangan tiduran santai kayak gini. Jadi kamu itu kayak deng 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 di situ aja nggak ada pergerakan entah kemana-mana Gemini ya. Receiving from angels, shimmering wings of angels embrace me with love. Ada bantuan universe yang aku lihat di sini ya, bantuan dari Tuhan untuk kamu. Ketika bantuan dari Tuhan datang guys, bukan berarti kita harus bekerja atau kita duduk diam saja, enggak ya. Tapi kita dengarkan. Kita dengarkan the God's voice tentang apa yang harus dilakukan berikutnya, Gemini, dan dari situlah kita bergerak. Oke. Karena ini Gemini kolektif dan ini tentang yin dan yang aku lihat antara membiarkan semuanya berjalan secara alami atau melawan gravitasi, eh, tergantung bagaimana keadaanmu saat ini guys. Kalau saat ini kamu benar-benar lelah banget, misalnya udah nggak sanggup lagi untuk melawan gravitasi, ya silahkan kamu let it flow naturally. Tapi kalau seandainya kamu masih bersemangat, kamu masih punya power untuk melawan gravitasi ini, berhubung lagi ada dukungan dari universe di sini, silakan lakukan. Yang mungkin kamu rasa tidak mungkin, itu mungkin terjadi. Dari zaman dulu guys, nggak ada orang yang bisa masuk memikirkan secara logika pesawat bisa terbang, badannya besi tontonan bisa terbang di udara. Itu melawan hukum gravitasi sebenarnya, tapi bisa terjadi. Sama seperti yang saat ini sedang kamu alami di dalam hidupmu. Kadang-kadang kamu pikir nggak mungkin ada perubahan lagi, nggak mungkin ada kabar baik lagi. Tapi kata universe di sini, kalau kamu mau melawan gravitasi sekarang, tak bantuin. Oke, yang pasti jangan kanan kiri, maju mundur. Selain buang-buang waktu, kamu buang-buang energi Gemini. Oke guys, kita akan segera lanjutkan ke air sign yang terakhir. This is the star, kartunya para Aquarius. Halo Aquarius. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya guys. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangel, upon the Holy Spirit, upon this reading, please bless this reading. For Aquarian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Aquarius selama 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Oke, the Knight of Swords yang di atas dan kemudian the Nine of Swords yang di bawah. Oke, kamu akan menghadapi konflik di awal minggu ini yang akan membebani pikiranmu sampai akhir minggu. Kamu bukan tipe orang yang suka konflik, aku lihat di sini, Aquarius. Even this is your energy guys, the sword atau air, elemen udara begitu. Kamu bukan tipe yang suka konflik. Kamu itu suka perdamaian, cinta damai ya. Tapi kamu akan terpancing untuk terlibat konflik di awal minggu ini guys. Dan efeknya gak bagus banget untukmu. The Knight of Swords ini, ayo aku tak lawan kamu, ayo kita berantem kayak begitu. Oke. Dan kemudian setelah kalian berantem, kamu malah gak bisa tidur. Kamu yang gak bisa tidur, mungkin menyesali tindakanmu lah, menyesali ucapanmu, perkataanmu ketika konflik terjadi gitu. Atau outputnya bisa jadi mungkin hubungan kamu dengan seseorang jadi rusak gitu. Kamu menyesal kepikiran mulu guys di akhir minggu ini. Dan aku nggak senang lihat kamu kepikiran di sini, terlihat sangat desperate sekali. Jadi di awal minggu ini penting sekali bagi kamu Aquarius untuk menghindari pertengkaran, oke? Karena nanti nggak bagus untuk kesehatan mentalmu. Kamu bukan tipe orang yang kuat untuk berkonflik ya. Apakah ada orang seperti itu? Tentu saja ada Aquarius ya, tipe-tipe pencinta damai kayak kamu itu. Lebih bagus jangan ada konflik selagi masih bisa dihindari atau di cancel konfliknya, silahkan di cancel. Jangan cari-cari perkara Aquarius, oke? Oke, kartu oracle yang keluar untuk kamu atau nasihat adalah I open my soul to grace, emerging into grace. Ini berkaitan dengan ketidakpuasan, mungkin bisa jadi di kantor guys, karena this is emerging to grace ini
belajarlah bersyukur kayak begitu ya. Jadi mungkin kamu mengkomplain atasanmu, kenapa Pak teman satu level saya begini begono begini begono begini begono. Nah, nasihat untuk kamu adalah nggak usah komplain tentang orang lain, nggak usah sibuk ngurusin orang lain, dirimu aja urusin ya. Karena kalau kamu mengurusin orang lain di awal minggu ini kamu kena konflik Aquarius. Jangan, kamu nggak suka konfliknya, dan konflik itu akan benar-benar mengacaukan hidupmu guys ya. Kata kuncinya adalah jangan campuri urusan orang lain yang membuat kamu masuk ke dalam konflik. Mind your own business. Hindari konflik. Banyak-banyak bersyukur atas apa yang kamu miliki saat ini. Legowo gitu guys istilahnya. And you will be fine. Oke? Kamu dapat video extended, nanti kita bahas ini di video extended ya. Lanjut guys untuk water sign ya. Yang pertama untuk water sign adalah The Chariot. This is Cancerian card. Halo Cancer, apa kabar guys? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this for Cancerian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Cancer selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin. Oke, yang di atas ada The King of Pentacles dan yang di bawah ada The Eight of Cups. Aku melihat dua energi yang berbeda di sini guys. Kalau kalian mau perhatikan kartu ini baik-baik, The King of Pentacles ini datang dalam bentuk laki-laki di situ ya, dan kemudian yang perempuan ini dalam bentuk yang sebelah kanan Eight of Cups ini dalam bentuk perempuan yang pergi meninggalkan. Ini kayak melihat, memandang dari kejauhan, yang ini semakin menjauh. Kemungkinan besar kamu akan dijauhi oleh seseorang di 1 minggu ke depan, atau kamu akan menjauhi seseorang. Ya. Hal-hal dunia tidak akan membuat kamu merasa tertarik guys, karena King of Pentacles itu identik dengan kelimpahan duniawi ya. Disinilah ada karir yang bagus, keuangan yang mapan, cita-cita dalam hal duniawi yang tercapai, kemudian prosperity dalam hal duniawi, atau banyak hal yang dikagumi orang secara duniawi itu tidak lagi membuat kamu tertarik kayak begitu guys. Kamu akan menjauh dari situ ya. The Eight of Cups itu sebenarnya kartu yang bagus ya guys. Embracing the hidden things yang tidak kamu ketahui, tapi kamu penuh keyakinan bahwa di sana ada yang lebih baik untukmu. Dan kamu lihat ini, kamu mengarahnya ke malaikat di ujung sana ya. Itu artinya perjalanan kamu ini menuju tempat yang lebih baik untukmu. Ketika kamu meninggalkan sesuatu di awal minggu ini Cancerian, itulah yang terbaik untukmu. Atau ketika kamu ditinggalkan oleh seseorang atau sesuatu di awal minggu ini, itulah yang terbaik untukmu. Wow. Mari kita lihat kartu nasihat dari universe untuk kamu Cancer. Looking deeper, deep within me is a majestic radiance. Banyak di antara kalian mungkin yang gak paham dengan apa yang aku sampaikan barusan guys. Looking deeper itu artinya pahami lebih mendalam ya, dengan lebih mendetail. Nanti kita bahas ini di video extended. Kenapa kepergian seseorang dari hidupku itu harus aku syukuri, atau kenapa perginya aku dari hidup seseorang harus aku syukuri. Padahal yang ditinggalkan ini the golden things ya. The Eight of Cups itu kan meninggalkan hal yang berharga. Siapa yang ditinggalkan? The King of Pentacles. Hal-hal duniawi yang ditinggalkan. Kenapa itu jadi hal baik atau hal positif? Looking deeper ya. Kamu tidak akan kebingungan Cancerian, karena Eight of Cups ini dia bergerak menuju angel ini. Jadi semakin kamu bergerak akan semakin jelas guys. Banyak di antara Cancerian yang akan mungkin menggantung atau menunda proses pergerakan ini. Semakin kamu banyak menunda, artinya tidak bergerak diam, begitu kamu makin gak bisa looking deeper guys. Kamu gak makin paham. Tapi semakin kamu dekat dengan universe ini, dengan angel ini, kamu akan semakin ngerti. Dan sayangnya ketika pengertianmu semakin mendalam, kamu akan semakin jauh dari Pentacles ini.
Selama masih dekat dengan sini, kamu tidak bisa memahami secara mendalam ya guys. Nanti kita bahas ini di video extended karena memang mendalam guys. Oke, kita lanjut untuk water sign yang kedua. This is the Death, kartunya para Scorpio ya. Halo Scorpio, apa kabar guys? Kolpan di Mexico, Kolpan Dark Angels, Kolpan the Holy Spirit, Scorpio, urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Scorpio selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin. Oke, yang di atas ada kartu The Seven of Wands. Di bawah ada kartu The Strange ya. Kamu terpojok, aku lihat Scorpio di awal minggu ini nggak tahu harus berbuat apa lagi. Dan kemudian bantuan datang dari universe tepat pada waktunya ya. Itu dia kata kunci atau inti dari kombinasi kedua kartu ini selama 1 minggu ke depan. The Seven of Wands adalah kartu minor arcana, artinya ini kerjaan manusia, kemampuan manusia, kekuatan manusia. Dan The Strange adalah major arcana, artinya bantuan yang diberikan oleh universe kepada manusia yang membutuhkan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan untuk manusia yang udah mentok guys, yang udah nggak tahu harus berbuat apa lagi atau yang habis tenaga istilahnya ya. Nggak lama guys ya, bantuan itu akan selalu datang tepat pada waktunya. Bantuan dari universe itu akan selalu datang on time, don't worry about that ya. Kurang dari seminggu yang saat ini melelahkanmu, membuatmu keringat dingin, ketakutan gitu, aduh ini gimana nih, aku sangat terancam saat ini, mungkin begitu Scorpio yang kamu rasakan. Habis dah gua, ini deh akhir hidup gua, mungkin begitu juga. No, belum itu akhirnya ya. Ada The Strange datang. The Strange ini bisa jadi dalam bentuk bantuan dari orang lain ya. Yang jelas kamu akan langsung tahu kalau itu adalah bantuan yang kamu butuhkan, karena dia akan langsung solving the problem. Jadi bukannya malah menyelesaikan sebagian-sebagian kecil, enggak guys, tapi all, semua ya. Misalnya kamu punya utang gitu yang harus jatuh tempo dalam minggu ini. Di awal minggu kamu ketar-ketir begitu. Bisa nggak ya ngebayar ini utang begitu, misalnya 2 juta gitu. Nah, The Strange ini akan datang dalam bentuk bantuan, misalnya berupa orang lain yang kamu mau pinjamin uang atau yang mau kasih bantuan ke kamu. Dia tuh nggak akan ngasih 500.000 aja boleh, bukan itu The Strange-nya. The Strange itu akan datang, nih 2 juta pakai dulu deh, ntar pikirin gimana cara gantinya, jangan buru-buru, nggak apa-apa, lu tenangin diri lu dulu. Kayak begitu The Strange-nya ya. Jadi ketika kamu dalam kacau balau di awal minggu ini, bantuan datang. Don't worry about that, okay? Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Scorpio. Oke, igniting courage. I am strong, valiant, and courageous. Kuat, tangguh, dan optimis ya guys. Courageous itu optimis. Biasanya kita kalau dalam keadaan putus asa, itu apa-apa udah lelah ya guys. Lemah, langsung patah semangat, patah arang istilahnya. Udah nggak mampu berpikir clear lagi. Di saat-saat seperti itulah biasanya universe membantu dalam bentuk The Strange ya, jangan sampai hancur begitu. Untuk bisa enjoy the moment ketika kamu mendapatkan The Strange ini dikirim oleh universe ke kamu, ini akan jauh lebih menenangkan hatimu. Bahwa kamu itu akan dapat bantuan, kamu itu akan dibantu, kamu akan dikuatkan, kamu akan mampu menghadapi ini semua, begitu masalah besar yang kamu jalani ini guys. Don't worry about that ya, karena keraguan-raguanmu itu atau ketakutanmu itu tidak akan pernah bisa membantu kamu keluar dari masalahmu. Daripada kamu ketakutan, mending kamu latih dirimu untuk bilang entar ada kok, entar baik-baik aja kok, semuanya akan beres, bantuan akan datang padaku, kayak begitu, dan bantuan akan datang padamu. Oke? Cukup besar aku rasa masalahnya ini Scorpio di awal minggu. Tapi karena yang datang adalah The Strange, maka aku harus bilang ke kamu, bantuan akan datangnya. Kecuali tadi yang datang The Tower, atau misalnya yang datang The Five of Pentacles, maka aku bilang masalah kamu tidak terselesaikan. Tapi karena kartu The Strange yang datang, masalahmu terselesaikan. As you know, I'm a tarot reader. Apa kartu yang terbuka itu yang aku bacakan ya guys. Oke, kita lanjutkan untuk zodiak terakhir di water sign. Ada The Moon, this is the Pisces card. Halo Pisces, apa kabar guys? Call the Holy Spirit come to this reading, please bless this reading. For Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, urgent message for the next 7 days.
Ini dia pesan penting untuk kamu Pisces selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin amin amin. Oke. The Three of Pentacles. Oh. Kamu sebenarnya aman-aman aja Pisces di awal minggu ini ya. Kamu enjoy your life. Kamu melakukan rutinitasmu seperti biasa, tidak mau diganggu oleh siapapun begitu. Mungkin kamu sibuk betul guys di awal minggu ini, sering lembur gitu. Atau kalau kamu businesswoman atau businessman, kamu lagi sibuk banget, fokus banget dengan bisnismu. Dan kemudian kurang dari 7 hari ada yang datang muncul lagi di hadapanmu guys. Kurang dari 7 hari ini orang dari masa lalu aku lihat, because Six of Cups muncul di sini. Tapi lucunya kamu suka guys. Ya. Ini adalah simbol dari creativity atau orang yang sedang sibuk ya nggak sih? Universe bilang ayo fokus. Kamu punya tujuan. Tentu saja dalam hal Pentacles, because this is the Pentacles ya, the Three of Pentacles. Kamu ada target yang harus kamu capai. Ayo semangat kayak begitu yang disuruh oleh angel ini. Kemudian kamu jadi terganggu ya. Fokusmu itu berubah dari yang tadinya bekerja dengan semangat, sekarang kamu malah sibuk berdandan lah. Ya nggak sih, sibuk mungkin ini kayak selfie atau video call begitu kan. Ada gangguan yang datang dari masa lalu dan aku rasa itu bukan tujuannya nggak baik guys ya. Itu bukan sesuatu yang baik untuk hidupmu di 6 bulan ke depan ini. Jadi kalau misalnya ada mantan kamu yang telepon lagi, dia tuh tujuannya bukan baik gitu, karena dia mengganggu proses kreativitas biar bagaimanapun ya. Karena ini kan ada angelnya di sini. Dan lihat di sini, angel itu sudah meninggalkanmu, kamu sibuk dengan dirimu sendiri. Dan aku ngeliat ini seperti orang yang video callan atau posting foto selfie mulu. Dandan lah guys, apa segala macam. Nah, di sini kamu pakai baju kerja, kacamata, di sini malah kelihatan kayak mau ke mall begitu ya. Satu hal yang perlu kalian ketahui Pisces, kartu ini dan kartu ini bedanya di mana? Di sini kamu dilindungi oleh universe, ada divine intervention. Di sini nggak ada. Kamu kayak ditinggalin di sini. Ya serah lo deh. Udah gua bilang juga dia tuh bukan orang yang baik untuk direspon kembali, misalnya begitu universe bilang, dan kemudian pergi. Nggak ada angel lagi di kartu ini. Ya nggak sih? Itu makanya aku bilang kemungkinan besar yang kembali ini, yang mulai ganggu-ganggu atau colek-colek kamu ini nggak punya niat. Gimana ya? Mungkin niatnya nggak jelek gitu, tapi energinya nggak bagus untuk kamu gitu deh ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Pisces. A dwelling in truth, I stand in the light of truth. Kamu tahu ini orang nggak benar. Dulunya dia pun menghilang dari hidupmu, bikin masalah. Supaya kamu bisa masuk ke the Three of Pentacles, artinya nggak perlu terganggu lagi oleh kenangan tentang dia. Itu waktunya lama guys, butuh waktu lama. Tapi ketika dia datang, kamu senangnya minta ampun. Nah jadi I stand in the light of truth ini, kamu berdiri di sini. Standing in itu artinya bertahan. In the light of truth. Justru ini ada di sini karena kebenaran yang mengatakan bahwa ini orang nggak bagus. Dari dulu pun waktu kalian bersama dia nggak bagus untuk kamu. Buktinya setelah dia datang kembali, kamu ditinggalin sama ini. Kamu mau pilih mana? Pilih dia atau pilih ini? Kalau kartu nasihat dari universe, pilihlah yang ini. Standing in the light of the truth. Untuk lebih meyakinkan kamu guys, silakan kamu ingat kembali kebenaran tentang orang ini yang mau datang di akhir minggu ini ya. Seperti apa kebenaran tentang dia? Dan kalau seandainya kamu udah bisa mengingat-ingat kebenaran tentang dia dan kamu tidak suka kebenaran itu, tapi kamu masih tetap lanjutkan merespon dia dengan seperti ini, dengan baik begitu ya, itu konsekuensinya dari kamu deh ya, terserah padamu. Tapi yang jelas kartu nasihat dari universe bilang standing in the light of truth. Kalau kamu udah tahu dianya itu dari dulu tuh mengganggu aja atau bikin masalah aja di dalam hidupmu begitu, tapi kamu pura-pura nggak mengingat itu semua, itunya kamu outstand, keluar dari kebenaran. Sementara kartu oracle-nya bilang tetap tinggal di kebenaran yang terang-terang, yang jelas-jelas ya. Oke, sayangnya kamu gak dapat video extended Pisces, padahal ini menarik sekali untuk dibahas. Gak apa-apa lah ya guys, mudah-mudahan minggu depan kamu dapat. Dan dengan berakhirnya Pisces, maka berakhirlah sudah urgent message for the next 7 days untuk minggu ini guys. Halo Virgo, kemudian halo Aries,
halo Aquarius, dan halo Cancerian. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan dan tertarik untuk melihat informasi lebih detail guys, dan tentu saja lebih banyak nasihat dalam menghadapi 1 minggu ke depan, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Itu aja yang aku punya untuk kalian guys, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Sampai ketemu di readingan urgent message berikutnya ya. Thank you very much, dadah guys.